Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan bedah kasus terhadap langkah penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak serta upaya perlindungan pekerja studi kasus PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Perkenalkan, nama saya Jami Usurur, NIM akhir 15 dari kelas H5D, perwakilan dari kelompok 10. Saya Sabrina Asmarwa Vicky, NIM belakang 38 dari H5D. Perkenalkan, nama saya Silva Dinda Putri Sadita, NIM 050402211140, kelas H5D. Perkenalkan, nama saya Silvi Zakiatus Saadah, nomor NIM 050402211142 dari kelas H5D. Kronologi kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia Plan Majalengka. Ini berawal daripada tanggal 7 Februari tahun 2023 dilaksanakan perundingan bipartit terkait kasus pemutusan hubungan kerja sepihak. Kronologi kasusnya adalah berawal dari adanya pemutusan hubungan kerja kepada saudara Indrawan yang merupakan salah satu anggota PUK SPAI FSPMI PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Kronologi kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Pada tanggal 7 Februari tahun 2023 dilaksanakan perundingan bipartit terkait kasus pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Kronologi kasusnya adalah berawal dari adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK kepada saudari Indrawan yang merupakan salah satu anggota PUK SPAI FSPMI PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Indrawan merupakan seorang pekerja PT KSNI dengan status kerja kontrak atau PKWT. Indrawan mulai bekerja di PT KSNI pada tanggal 16 Maret 2017. Kemudian perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang menyatakan bahwa perhitungan tanggal 1 Februari 2023 Indrawan sudah tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan perusahaan. Mengetahui keputusan perusahaan tersebut, Indrawan bersama serikat pekerja merasa tidak setuju akan keputusan tersebut dan akhirnya keputusan perusahaan diduga sebagai keputusan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak. Perwakilan dari Serikat Pekerja PUK SPAI FSPMI PT Kaldu Sari Nabati Indonesia mengatakan bahwa ketidaksetujuannya atas pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan perusahaan memiliki alasan yang jelas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Alasan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap Indrawan adalah karena Indrawan masa kontraknya sudah habis. Serikat Pekerja berpendapat bahwa mengenai peraturan PKWT, perusahaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa kontrak kerja PKWT hanya berlaku dengan masa kerja 2 tahun dan 1 tahun masa penilaian. Berdasarkan hal tersebut, Serikat Pekerja merasa bahwa perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK secara sepihak. Menanggapi hal tersebut, perusahaan tetap bersikukuh bahwasanya pemutusan hubungan kerja terhadap saudara Indrawan karena masa kontraknya sudah habis. Dari ketidaksesuaian pendapat antara pekerja atau serikat pekerja dengan perusahaan, timbullah perselisihan hubungan industrial dengan jenis perselisihan pemutusan hubungan kerja. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK sepihak tersebut kemudian diproses dan dilakukan penyelesaian terhadap perselisihan tersebut. Proses penyelesaian pertama dilakukan perundingan bipartit antara serikat pekerja dan perusahaan. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Februari 2023 di mana serikat pekerja meminta perusahaan untuk datang ke musyawarah mengenai perselisihan tersebut.
Namun, pada saat dilaksanakan perundingan bipartit ke-1, pihak perusahaan tidak memenuhi undangan serikat pekerja dengan mengajukan berbagai alasan. Kemudian, perundingan tersebut dianggap gagal karena tidak mencapai kesepakatan bersama. Menindaklanjuti penyelesaian perselisihan tersebut, serikat pekerja kemudian mengadakan perundingan bipartit kedua pada tanggal 20 Februari 2023. Pada perundingan tersebut, pihak serikat pekerja menyampaikan permintaannya kepada perusahaan untuk memperkerjakan kembali saudara Indrawan dengan status kerja PKWTT. Namun, perusahaan tetap menolak usulan tersebut dan tidak mau memberikan pesangon terhadap pekerja yang di PHK. Perusahaan juga menegaskan bahwa peralihan status kerja dari PKWT ke PKWTT hanya berlaku bagi level manajer dan asisten manajer. Karena tidak adanya kesepakatan dalam perundingan tersebut, maka perundingan bipartit 2 dikatakan deadlock. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK tersebut kemudian ditindaklanjuti ke tahap penyelesaian selanjutnya, yakni tripartit. Penyelesaian secara tripartit dilakukan melalui mediasi. Pihak ketiga yang menjadi mediator adalah Dinas KUKM Majalengka. Perundingan itu dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023. Perwakilan serikat kerja dan perusahaan berunding dengan didampingi oleh moderator. Namun, perundingan tersebut pihak serikat pekerja dan pihak perusahaan belum mencapai kesepakatan. Di sini saya akan menjelaskan akibat adanya pemutusan hubungan kerja secara sepihak yang dapat berimbas kepada buruh atau pekerja dan juga perusahaan. Untuk yang pertama, imbas bagi buruh atau pekerja adalah putusan hubungan pekerjaan bagi buruh dan pekerja yang mana pekerja tidak dapat diperbolehkan untuk bekerja lagi untuk perusahaan tersebut. Terus yang kedua, tidak diberikan pesangon terhadap buruh atau pekerja yang di PHK secara sepihak. Terus yang ketiga, memutus pencarian nafkah dan ekonomi para pemburu atau pekerja. Kemudian imbas pemutusan hubungan kerja bagi perusahaan yang pertama, yakni adanya sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang mempraktekkan PHK sepihak dan juga dibebankan untuk membayar pesangon terhadap buruh atau pekerja yang di PHK secara sepihak. Kemudian yang kedua, pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan dan diberlakukan serta dikeluarkan surat pemutusan hubungan kerja atau PHK terjadi karena berbagai macam alasan. Namun, alasan tersebut harus sesuai aturan perundang-undangan di mana perusahaan tidak bisa semena-mena memutus hubungan pekerja, pegawai atau buruh. Saya akan menjelaskan mengenai upaya penyelesaian kasus PHK sepihak yang dilakukan oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai tata cara, proses, dan aturan dalam melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mana di dalamnya termasuk mengatur perselisihan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan industrial dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu bipartit, tripartit, dan pengadilan hubungan industrial. Langkah pertama yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan kasus perselisihan industrial yaitu bipartit. Bipartit sendiri adalah perundingan yang dilakukan oleh pihak pekerja dengan perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan industrial tersebut. Bipartit sendiri adalah langkah awal dan wajib yang dilakukan oleh pekerja maupun perusahaan untuk menengahi dan menyelesaikan kasus perselisihan industrial. Pada tahap bipartit sendiri diberikan jangka waktu 30 hari untuk mencapai kata sepakat baik dari pihak pekerja ataupun perusahaan. Apabila tidak terjadi kesepakatan,
sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dilanjutkan pada tahap tripartit. Tripartit sendiri berupa mediasi, yang dimana pihak pekerja dan perusahaan akan mendatangkan mediator sebagai penengah dalam menyelesaikan kasus perselisihan industrial tersebut. Jika pada tahap ini tidak mencapai kesepakatan juga, maka dapat dilanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu ke tahap pengadilan hubungan industrial. Itulah langkah-langkah, proses, dan tata cara dalam penyelesaian perselisihan industrial yang di dalamnya termasuk PHK. Perlindungan hukum terhadap pegawai yang di PHK sepihak. Upaya untuk melindungi pekerja dari PHK secara sepihak didukung oleh peraturan yang ada dalam pasal 153 UU Cipta Kerja. Dalam pasal ini dijelaskan bahwasanya perusahaan tidak boleh semena-mena dalam melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan yang tidak jelas dan alasan yang tidak diperbolehkan dalam pasal tersebut. PHK secara sepihak merupakan suatu hal yang sangat dilarang hukum, dan hal ini hanya diperbolehkan jika perusahaan menghadapi suatu situasi tertentu yang memaksakan mereka untuk melakukan PHK. Untuk bentuk perlindungan hukum juga terlihat dari adanya pengaturan mengenai pemberian kompensasi kepada pekerja yang telah di PHK oleh perusahaan tertentu. Hal tersebut diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang kemudian UU tersebut mengalami perubahan pada UU Cipta Kerja. Pengaturan mengenai kompensasi selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, serta yang terakhir pemutusan hubungan kerja. Ketika pekerja terkena PHK dan perusahaan tidak memberikan kompensasi dan memenuhi hak yang seharusnya didapatkan, maka pekerja bisa memperjuangkan haknya secara hukum atau digugat melalui lembaga penyelesaian perselisihan industrial.